Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimat dimanapun berada yang kami muliakan, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah, apa yang kita rasakan sampai detik ini, terkhusus perjumpaan kita di sore hari berbahagia ini, itu semuanya nggak lepas dari kemudahan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat dan salam senantiasa teriring untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, masih melanjutkan pembahasan kitab Nasihatil Nisa, nasihatku untuk wanita muslimah, yang merupakan kitab yang sangat bagus untuk dipelajari, untuk ditelaah, ya, terkhusus bagi kaum muslimat, ya, yang menginginkan kebaikan dalam kehidupan dunia, terlebih khusus akhiratnya. Kitab yang Masya Allah semoga bisa menjadi penyebab keberhasilan, keselamatan kita di dunia ini, terkhusus untuk para wanita. Sangat-sangat dianjurkan untuk mempelajari kitab yang berisikan nasihat-nasihat yang luar biasa ini. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, ya, masih dalam bab yang pertama, al-hatsu 'alal ikhlas wal muhafadzah 'alal waqti. Dorongan, anjuran, hasungan untuk ikhlas dan menjaga waktu, ya. Di pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas dan menjabarkan sedikit tentang hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taalaan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma minkum min ahadin, dalam riwayatnya ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Nabi, tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Robnya, ya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, nggak ada perantara, ya, nggak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Ya, dia berbicara langsung, ya. Ini menunjukkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, Al-Kalam, bahwa di antara sifat Allah itu Al-Kalam, yang merupakan sifatun dzatiyatun wa fi'liyah, sifat yang terus melekat dan ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang dilakukan oleh Allah bersamaan dengan itu sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Allah ngajak bicara siapapun dari kalangan hambanya kapan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih. Dia nengok ke arah kanannya,
Dia nggak melihat kecuali apa-apa yang telah dia lakukan ya dari amalan-amalannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Nengok lagi ke kiri, nggak ada yang dilihat, nggak ada yang dia dapatkan ya sang hamba ini kecuali apa yang pernah dia lakukan di dunia. Jadi ibu-ibu, para umahat, kaum muslimat, ya dimanapun berada, hadis yang berada di hadapan kita ini, itu di halaman 12 ya, di halaman 12, bagian terakhir, ya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Nengok lagi ke kiri, nggak ada yang dia lihat kecuali apa yang telah dia perbuat. Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kelak apa yang kita lakukan selama di dunia, sekecil apapun itu, semuanya nanti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi di antara ya salah satu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, seorang muslim dan muslimah harus meyakini akan adanya apa? Nasyrud dawawin. Nasyrud dawawin itu dibahas dalam kitab akidah ya. Adanya mizan, penimbangan amalan kebaikan. Adanya apa? Nasyrud dawawin. Apa itu nasyrud dawawin? Yaitu apa? Penyerahan buku catatan amalan-amalan kita selama di dunia ya, dengan bahasa yang lebih ringkas dan sederhananya seperti seorang siswa siswi di sekolah itu di akhir tahun mereka akan menerima rapor sebagai bentuk dari ujian yang telah disodorkan kepadanya. Kan orang cemas semua itu. Ya ada nggak ya angka yang merah di rapor saya ya? Bagus nggak nilai saya ya? Maka kelak pada hari kiamat demikianlah keadaan seorang muslim dan muslimah. Kita semuanya. Ya, ya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang terluputkan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di langit dan di bumi, sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun kejelekan kita, semuanya akan dihisap pada hari kiamat. Semua akan dinampakkan pada hari kiamat. Maka yang ada di saat itu cuma dua golongan. Orang-orang yang menerima catatan amalan tersebut dari arah kanannya, dan dialah orang yang berhasil, orang yang selamat, orang yang berbahagia, ya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menerima catatan amalan-amalannya tersebut dari arah kiri ataukah belakangnya, dan itu adalah orang-orang yang menderita sengsara, dan demi Allah nggak ada lagi kesengsaraan yang melebihi kesengsaraan dan kengerian dari orang-orang yang menerima catatan amalan perbuatannya itu dari arah kiri ataukah belakangnya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dia nengok ke depan, enggak ada yang dia lihat kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Maka kata Nabi, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian terhadap neraka Allah. Jagalah diri kalian dari neraka Allah. Walau bisyikki tamratin. Syikun itu artinya nisfun. Walau binisfi tamratin. Maka jaga, pelihara, lindungi diri-diri kalian dari neraka. Walaupun hanya sekedar kamu bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong kurma. Sampai segitunya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita selaku umatnya. Kalau kamu nggak bisa untuk menjaga diri kamu, menyelamatkan diri kamu dengan bersedekah 10 miliar, 1 miliar, 100 juta, 10 juta, 100 ribu. Kalau kamu nggak sanggup semua itu dalam rangka membentengi diri kamu dari neraka, maka ya bersedekahlah kamu walaupun hanya dengan sepotong kurma yang kamu miliki. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan betapa seorang muslim dan muslimah itu dituntut untuk menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya, kita semua, kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Wa turjuman huwal mu'abbiru bilughatin an lughatin, dan yang namanya turjuman itu adalah orang-orang yang ya menerjemahkan ya ahli bahasa dari satu lugha, dari satu bahasa ke bahasa yang berikutnya. Kemudian kata beliau di halaman 13, suat taqwa ya. Dan takwa itu kan tadi sebutkan fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Ya, kan dari kata takwa itu fattaqun nara. Apa itu takwa? Kalimatun jami'atun. Sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang menyeluruh, jami'ah, menyeluruh, ya. Wahia ibaratun an ta'atillah wa ta'ati rasulih. Takwa itu adalah ungkapan dari bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Wallahu azza wa jalla lam yakhluqna abatha. Allah itu tidak menciptakan kita abatha, sia-sia, begitu saja. Itu mustahil. Enggak mungkin. Ini harus ditanamkan pada dirinya kita. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Enggak ada itu. Ya, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Kalau manusia, kalau kita, terkadang ada orang yang menciptakan sesuatu sia-sia. Ada orang yang menciptakan sesuatu tidak berguna, tapi tidak pada hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Enggak boleh kita kemudian mengatakan Allah ada di antara ciptaan Allah yang enggak berguna. Ada dari perbuatan Allah yang sia-sia. Na'udzubillah. Nggak boleh. Karena semua perbuatan Allah, semua takdir dan ketetapan Allah, itu pasti apa? Ada hikmahnya. Ada kegunaannya. Yang terkadang itu nggak diketahui oleh manusia. Kita. Ya. Kalau kita pikir-pikir, ngapain Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis? Ngapain Allah Subhanahu wa taala ciptakan syaitan? Kan demikian kalau kita pakai logika. Tapi agama ini bukan pakai logika. Agama ini pakai apa? Al-Qur'an, hadis. Agama ini yang dibutuhkan apa? Al-istislam, nyerah, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun akalnya kita itu diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah untuk tunduk terhadap apa? Al-Quran dan hadis tersebut. Allah nggak ciptakan akal otaknya kita untuk menentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada apa yang beliau sebutkan, wattaqwa kalimatun jami'atun fahiya ibaratun an ta'atillah wa ta'ati rasulih. Jadi hakikat takwa itu apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wallahu azza wa jalla lam yakhluqna abatha. Allah itu gak ciptakan kita abata, sia-sia. Jadi ibu-ibu, para ummahat yang kami muliakan, ini salah satu bentuk definisi pengertian dari takwa yang Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah menyebutkannya. Dan tentunya di sana masih banyak lagi definisi pengertian takwa yang dipaparkan oleh para ulama. Akan tetapi semuanya itu tidak akan keluar dari makna yang beliau sebutkan. Bahwa takwa itu adalah sebuah ungkapan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan para ulama ya di sana banyak sekali memaparkan makna takwa. Ada yang mengatakan bahwa takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, ya, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan disebutkan oleh para ulama, ya ibu-ibu sekalian, kalau mau catat silahkan. Para ulama itu mengungkapkan bahwa definisi pengertian takwa yang paling lengkap, yang paling bagus, itu
adalah definisi takwa yang disebutkan oleh Al-Imam Tolak Ibnu Habib rahimahullah. Ya, apa itu? Kata beliau, at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Takwa itu apa? An ta'mal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Wa an tatruka wa an tatruka wa an tatruka. Ya, katanya takwa itu apa? An ta'mal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dan dengan mengharap pahala di sisi Allah. Wa antatruka maksiatallah. Wa antatruka maksiatallah ala nurim minallah takhaf iqaballah. Itu definisi takwa yang paling lengkap dan yang paling bagus. Ya. Apa itu takwa? Kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah di atas ilmu. Kamu harapkan dari perbuatan ketaatan tersebut surga Allah. Dan kamu tinggalkan kemaksiatan. Kamu tinggalkan kemaksiatan di atas ilmu. Karena kamu takut siksaan Allah. Jadi intinya, inti dari takwa itu ada dua kata para ulama. Fi'lu ta'ah wa tarku al-manahi. Ya. Takwa itu unsurnya dua. Sayapnya itu ada dua. Yang pertama, ya, ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Allah. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita mengerjakan sesuatu dari ketaatan ibadah dengan mengharap pahala, mengharap surga Allah. Dan itu sama sekali tidak mencederai nilai sebuah keikhlasan. Ya. Kita tinggalkan kemaksiatan. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena takut terhadap neraka Allah. Itu juga tidak mencacati nilai keikhlasan yang ada pada diri seorang hamba. Karena ibu-ibu, para ummahat, ya, perlu kami sampaikan bahwa di sana ada sekelompok manusia, ya, yang mengpoles, ya, ungkapan-ungkapan mereka seakan-akan itu adalah ungkapan yang luar biasa. Mereka katakan, kami itu nggak melakukan ketaatan, kami itu nggak beribadah karena ingin surga Allah, na'udzubillah. Kami juga nggak meninggalkan kemaksiatan. Kami tinggalkan kemaksiatan bukan karena takut neraka Allah, tapi kami lakukan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau didengar secara sekilas, ya, kalau didengarkan apalagi orang yang nggak ada bekal ilmu agama, oh ini luar biasa, ini orang paling ikhlas lah nomor satu. Katanya nggak melakukan amalan ketaatan karena ingin surga, nggak meninggalkan kemaksiatan karena takut neraka, semua kami lakukan karena Allah. Luar biasa nih orang. Orang kalau dengar ini bahkan terkagum-kagum, ya. Tapi ini demi Allah ucapan yang batil. Itu ucapan yang sebatil-batilnya ucapan, ya. Kok bisa? Wong Allah sendiri yang kemudian memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan amalan kebaikan dalam rangka untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri itu. Dan sekali lagi, ya, niatan melakukan ketaatan dalam rangka untuk mendapatkan surga Allah, balasan dari Allah, itu sama sekali nggak berkontradiksi dengan apa? Keikhlasan yang ada pada hati seseorang. Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran. Nabi SAW sendiri yang memberikan dorongan juga kepada umatnya untuk apa? Berikhtiar, melakukan apa? Amalan-amalan kebaikan yang bakalan menyelamatkan kita dari neraka Allah. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu di antara salah satu dalil
Allah sendiri mengatakan apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kalian, berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah yang dorong kita itu untuk kita meraih, untuk kita mendapatkan surga Allah. Uiddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan oleh Allah, yang telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ya orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit pembahasan tambahan yang perlu untuk kita ketahui ya dalam rangka untuk membekali dirinya kita wallahu taala alam. Kembali ke kitab, ibu-ibu sekalian. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibu para umat silakan lihat surat Al-Mu'minun ayat 115. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibatum, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abatha, bahwa kami ya khalaqnakum pakai na, itu pakai nun, itu khalaqnakum ya. Allah nggak katakan khalaqtukum abasa. Annama khalaqtukum abasa. Itu juga penting untuk kita sisipkan. Kenapa Allah katakan annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian menyangka kalian itu kami ciptakan pakai nun, nahnu khalaqnakum, bukan khalaqtukum pakai nun ya, nahnu ya, kami. Kok kami? Padahal Allah itu satu. Ya, kita eh, kita apa? Katakan bahwa ya, karena orang nanti kan bisa jadi orang-orang yang memusuhi Islam dari kalangan orang-orang zindik yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin memberikan keraguan kepada kaum muslimin dan muslimat pakai Al-Quran mereka. Coba deh kamu lihat tuh surat Al-Mu'minun 115. Itu Allah kamu loh sendiri loh. Pencipta kamu loh yang mengatakan khalaqnakum, kami. Berarti Tuhan kamu itu juga wahai umat Islam banyak. Ya, khalaqnakum, kami ciptakan kalian, abata sia-sia. Ya, orang kalau nggak belajar agama, tak berbekali dirinya dengan ilmu, oh iya ya betul juga ya. Berarti benar dong Allah itu nggak satu. Ya, kalau ada orang yang katakan demikian, terkhusus orang-orang non-Muslim, orang kafir, kita katakan kalau ingin belajar Islam jangan tanggung-tanggung, masuk sekalian ke dalam Islam, biar tahu bahwa ya nun di situ, nun nahnu di situ dalam bahasa Arab itu kalimat nahnu, kalimat jamak itu kadang dipakai untuk menunjukkan banyak orang lebih dari satu, itu penggunaannya. Kadang juga kalimat jamak dalam bahasa Arab itu dipakai untuk apa? Ta'zim, untuk pengagungan, untuk penghormatan. Sama misalkan nih, ya saya ngobrol sama ikhwan, sama seorang lelaki, ya saya katakan kaifa halukum, ya kaifa halukum, gimana keadaan engkau, ya kaifa halukum, gimana keadaan kalian. Kum itu kan kalian tuh banyak, ya antum bi khair, apakah antum dalam keadaan sehat, ya kaifa halukum. Saya ngomongnya cuma satu orang, saya cuma tanya satu orang nih, kaifa halukum, gimana keadaan kalian. Apakah kum di situ maknanya banyak? Enggak, tapi itu penghormatan, pemuliaan kepada lawan bicaranya saya. Ya, walaupun saya boleh mengatakan kaifa haluka pakai kaf yang menunjukkan khitab kepada lawan bicara, kaifa haluki satu orang, kaifa haluka. Tapi yang lebih sopannya untuk menunjukkan penghargaan, pemuliaan, kaifa halukum. Ya, antum bi khairin, ya.
Itu menunjukkan apa? Sama dengan ini juga. Itulah indahnya bahasa Arab itu. Jadi jangan kemudian dari sini nanti kita dibuat kerancuan, ya, membuat apa ini keraguan. Kita katakan khalaqnakum. Nahnu di situ maknanya apa? Ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abatha, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka, wahai manusia, apakah kalian menyangka, wahai hamba-hamba Allah, annama khalaqnakum abatha, bahwa kalian itu diciptakan abatha? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah itu ketika memberikan catatan dan komentar, ya, terhadap ya, ayat ini Al-Mu'minun ayat 115, beliau mengatakan abasa la yu'mar wa la yunha. Itu tafsirannya itu dari Imam Syafi'i. Abasa di situ apa? La yu'maru wa la yunha. Apa hasibatum annama khalaqnakum? Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian dalam keadaan abasa? Apa artinya abasa? Kalian nggak diperintah untuk melakukan ketaatan dan dilarang dan tidak dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Itu maknanya abasa. Ya, itu penafsiran dari apa? Penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Risalah beliau. Ya. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau, dalam tafsir Fathul Qadir, ya itu ada buku tafsir kalangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Fathul Qadir namanya. Beliau mengatakan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum lil ihmal kama khuliqatil bahaim." Ya, wala thawab wala iqab. Kata Imam Asy-Syaukani menjelaskan abasa di sini apa? Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian, ya, kami ciptakan kalian lil ihmal untuk sebuah kesia-siaan, ya, kama khuliqatil bahaim, sebagaimana diciptakan hewan-hewan tersebut dibiarkan begitu aja. Hewan kan mana tahu dia masuk ke pekarangan orang lain, makan tanaman orang lain, masuk ke kebun orang lain, ya. Namanya hewan, nggak diberikan akal pikiran, ya. Bebas mereka berbuat sekehendaknya, ya. Tapi tidak dengan manusia. Manusia tidak diciptakan demikian itu. Manusia itu makhluk yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mereka diperintahkan melakukan ketaatan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian menyangka, menduga bahwa, ya, kalian tidak akan kembali kepada kami, ya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali semua. Ya, kita akan kembali semua menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalan perbuatannya kita. La ilaha illallah. Ya. Jadi para ibu-ibu, para ummahat sebaiknya dihafal nih. Ayatnya ini dihafal. Ya. Kalau lagi futur, kalau kita lepas kontrol, ya alhamdulillah kalau bisa baca ini, kalau bisa hafalkan ini. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ingat-ingat selalu. Kita semua hanya tanamkan ayat ini dalam dirinya gitu. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dalam surat Dukhan ayat 38-39. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya, kami itu kata Allah, ya, tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya, ya, la'ibin min ghairi faidah, tanpa adanya faidah, tanpa adanya hikmah. Tak mungkin. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun perbuatan takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang apa? Sia-sia. Yang enggak ada faedahnya. Naudzubillah, enggak ada, mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan keduanya, langit dan bumi tersebut, kecuali apa? Bil haqq.
Ya, ada hikmah dengan kebenaran, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari manusia tersebut tidak mengetahuinya. Subhanallah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam surat Al-Ahqaf, ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 3. Itu mungkin salah cetak, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, di kitab itu, ya, khalaqnas samawati wal ard. Itu yang benarnya itu ada huruf ma di situ. Ya, dia ya namanya manusia. Mungkin orang yang ngetik ini lagi ngantuk ataukah terluputkan. Harus ada ma-nya di situ. Ma khalaqnas samawati wal ard. Ya, yang benarnya itu ada huruf ma di situ. Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya kecuali apa? Bil haqq. Ada hikmahnya, ya. Enggak sia-sia. Ya, wa ajalim musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang kafir, mereka dari peringatan itu selalu berpaling. Itulah watak dari orang-orang kafir, na'udzubillah. Wa qala subhana, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya batilan. Ya, tanpa faedah, tanpa maslahah, abatha, nggak mungkin. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti, pasti, pasti Allah ciptakan semua itu dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Ya. Qala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil. Ya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan hikmah. Wa inna sa'ata la'atiyah, dan sungguh hari kiamat itu betul-betul akan ada. Gak mungkin tuh, ya. Gak mungkin nggak ada hari pembalasan, itu mustahil. Coba kalau nggak ada hari pembalasan, berarti apa? Nggak ada keadilan dong, ya. Seenaknya aja orang-orang yang berbuat zalim tersebut, yang menganiaya orang lain, tanpa adanya pengadilan yang seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kelak kita semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bahwa kelak kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kiamat itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan bagi semua yang telah kita lakukan di dunia ini. Kemudian kata beliau, wa fi hadhil adillati bayanun annallaha khalaqas samawati wal ard li ajli iqamatid din wat tauhid. Maka semua dalil-dalil, adillah itu jamak dari dalilun. Ya, wa fi hadhil adillati, dan dari semua dalil-dalil itu, Al-Mu'minun ayat 115, Ad-Dukhan ayat 38, Al-Ahqaf ayat 3, Shad ayat 27, Al-Hijr ayat 75, semua katanya, semua dari dalil-dalil yang di atas itu, ya, bayanun, sebagai bentuk penjelasan. Annallaha khalaqas samawati wal ard li ajli iqamatid din wa tauhid. Bahwa, ya, dalil-dalil, keterangan-keterangan, argumentasi di atas itu adalah bentuk penjelasan, ya, bahwasannya Allah menciptakan langit dan bumi dalam rangka apa? Li ajli iqamatiddin wa tauhid, untuk menegakkan agama dan tauhid, bukan untuk kesia-siaan, bukan. Bukan untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, bukan untuk sesuatu yang tidak ada masalahnya, bukan. Tapi untuk apa? Iqamatuddin wa tauhid, untuk menegakkan agama dan tauhid. Biar kita bisa berpikir, itu langit, bumi, lautan, gunung, kan nggak mungkin ada begitu aja, tiba-tiba. Kan nggak mungkin. Oh, di dunia aja, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu, rice cooker ada nggak?
Ada. Rice cooker itu langsung ada. Kan ada penciptanya. Kulkas. Kulkas yang kita lihat. Itu aja, yang setingkat itu aja, pasti kita berpikir, ada yang menciptakan. Lemari, tempat tidur, kipas angin. Kan akalnya kita pasti akan mengatakan apa? Semua itu apa? Ada yang ciptakan. Lah demikian pula, langit, bumi, lautan, pegunungan, awan, nggak mungkin dong ada dengan sendirinya. Matahari, bintang, itu kan harus menjadikan pelajaran buat akalnya kita. Kita diberikan akal untuk apa? Salah satunya dalam rangka untuk menghayati, dalam rangka untuk apa? Kita pakai berpikir, ya, mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mungkin tuh matahari tenggelam jam sekian, muncul bintang-bintang lagi, subhanallah, dengan teraturnya. Dengan teraturnya, ya. Itu semua menandakan apa? Bahwa ada penciptanya. Dan dialah Allah yang maha kuasa, maha perkasa. Dialah Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Rabbul Alamin. Satu-satunya saja. Nggak ada yang dua. Ya. Wong di dunia saja kalau ada 2 pimpinan, 3 pimpinan, 3 direktur, ya 3 bos, ya kadang kebijakan akan bertabrakan. Bos yang satu katakan A, bos yang kedua katakan B, yang nggak akan jalan, berantakan. Lah gimana kalau mereka mengklaim bahwa Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada 2, Tuhan itu banyak. Naudzubillah. Tuhan itu satu, esa. Dialah Allah yang mengatur semua alam semesta ini dengan apa? Serapi-rapinya. Yang menunjukkan makhluknya saja demikian gedenya itu. Makhluknya saja itu demikian luar biasanya. Bintang-bintang, pegunungan, lautan, matahari. Itu kan harus berpikir kita. Luar biasa itu. Dari situ juga apa? Muncul tauhid. Muncul tauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid apa? Uluhiyah. Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam. Rabb itu artinya apa? Al-Malik. Al-Mudabbir. Itu maknanya Rabb itu. Yang selalu kita baca. Rabb itu artinya apa? Al-Malik. Al-Mudabbir. Penguasa yang mengatur. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini tauhid rububiyah, maka konsekuensinya apa? Uluhiyah dong. Kalau kita sudah meyakini Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mewafatkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, otomatis dong pengakuan kita rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah satu-satunya yang mengatur itu, nggak ada yang menyekutuinya, nggak ada yang membersamainya untuk mengatur alam semesta ini. Ya konsekuensinya apa? Ibadah itu harus diarahkan, dimurnikan, diesakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Nabi itu nggak masuk ke dalam Islam. Padahal mereka percaya rububiyah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman Nabi itu mereka percaya rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak itu dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya. Ibu baca itu, ya. Ketika ditanya mereka, ya man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian kata Allah, kalau kamu tanya mereka wahai Muhammad, orang-orang kafir itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti sontak mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang lainnya ya diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim mereka orang-orang kafir Quraisy kebiasaannya mereka ketika mereka berlabuh di lautan dan dihantam dengan ombak yang kuat, angin yang kuat, mereka serta-merta nggak ada yang mereka ingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langsung mereka berdoa, minta kepada Allah keselamatan. Tapi sayang, ketika mereka sampai lagi ke darat, mereka apa? Buat kesyirikan, menduakan Allah dengan berhala-berhalanya. Itulah yang kemudian tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Padahal mereka yakin itu. Rob itu mereka akui Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka nggak mau menjalani konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi untuk apa? Sebagai hujjah,
sebagai keterangan tentang apa? Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Bahwa inilah yang ciptakan ini Allah, yang mengadakan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pantas untuk kita sembah. Wahayya'ana subhana li amrin azim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk sebuah perkara yang mulia, perkara yang agung. Allah nggak ciptakan kita jamaah ibu-ibu untuk sekedar makan, minum, tidur, istirahat. Enggak. Kalau gitu, tujuan Allah ciptakan kita hanya sekedar makan doang, minum doang, tidur doang. Maaf, maaf, maaf. Kalau bisa pinjam istilah, apa bedanya kita dengan hewan dan binatang? Kalau sekedar itu tujuan Allah untuk menciptakan kita di dunia ini. Kan kita makhluk yang telah dilebihkan oleh Allah. Kita kan makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ada sebuah hikmah yang begitu mulia dari keberadaan kita di dunia ini. Ibu, para ummahat, mari dong sejenak kita renungkan dirinya kita ini. Kita berada di dunia ini untuk apa? Coba kita berpikir itu. Allah ciptakan kita di dunia ini untuk apa? Coba kita hadirkan pertanyaan itu untuk dirinya gitu. Apakah untuk sekedar makan doang, minum doang, ya bersenang-senang doang, untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah? Ataukah di sana ada hikmah yang luar biasa? Apa itu? Qala Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini Az-Zariyat ayat 56. Ini lebih-lebih harus lagi ibu-ibu para ummahat hafal ini. Ya. Kalau yang tadi saya anjurkan baca itu hafal Al-Mu'minun 115, ini lebih-lebih ditekankan lagi. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hafal ini. Biar kalau lagi futur, lagi malas beribadah, ingat ayat ini. Bahwa kita diciptakan, kita berada di dunia ini. Dalam rangka apa? Liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibu lihat kata-kata liya'buduni. Itu asalnya itu ada ya di situ, liya'buduni, ya. Kemudian huruf ya-nya itu dihapus, ya. Liya'buduni. Ibu-ibu para ummahat, ya, coba perhatikan kata-kata liya'budun, itu ada kaidah. Ibu-ibu tulis sebagai tambahan ilmu, liya'budun. Semua ya kata-kata ibadah dalam Al-Qur'an, liya'budun, liya'buduni, itu yang diinginkan apa? Maknanya apa? Ya, at-tauhid. Pegang itu. Semua apa-apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang konteksnya itu bentuk ibadah, perintah ibadah, maka yang diinginkan apa? Tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahiduni. Itu maknanya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa maknanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahiduni. Itu maknanya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk mengesahkan aku, untuk mentauhidkan aku, untuk memurnikan semua ibadahnya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingat-ingat itu. Semua kata-kata ibadah ya yang terdapat di dalam Al-Qur'an, perintah untuk beribadah, itu apa? Maknanya adalah tauhid, tauhid uluhiyah, mengesahkan, menunggalkan semua ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wal ibadatu fil lughati. Adapun ibadah maknanya dari sisi bahasa etimologi al-khudu wa dhillatu, tunduk, ya, hina. Yuqal dikatakan tariqun mu'abbadun ay mudhallalun. Jalan mu'abbad, jalan yang rendah, ya. Wa fil istilah, adapun secara istilah. Ini juga bagus, ya. Arrafaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Al-Ubudiyah. Arrafaha, diberikan ta'rif pengertiannya
oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Ibadah itu apa? Ini pengertian ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Bi annal ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama, sebuah ungkapan yang mencakup perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun amalan, yang zahir maupun yang batin. Dan inilah ya sebaik-baik definisi pengertian ibadah. Ini yang paling lengkap ini. Pengertian dan definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu ibadah? Sebuah nama, ungkapan yang mencakup, menyeluruh dari semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik bentuknya ucapan, amalan yang zahir maupun yang batin. Jadi, semua perkara yang dicintai oleh Allah itulah ibadah. Semua perkara yang diridhoi oleh Allah itulah ibadah, baik bentuknya ucapan dan perbuatan. Bertasbih, ucapan, tutur kata yang baik, menyenangkan hati orang, dengan kata-katanya kita itu ibadah. Ya, amalan, sholat, puasa, zakat, yang zahir nampak, puasa, ya, sholat, jihad, umroh, yang batin, rasa takutnya kita kepada Allah, rasa cintanya kita kepada Allah, rasa harapnya kita kepada Allah, tawakalnya kita, ikhlasnya kita. Itu ibadah-ibadah batin namanya semuanya. Itu semua adalah ibadah-ibadah batin. Jadi ibadah itu tidak hanya ya berkutat pada amalan-amalan yang zahir doang, tapi di sana ada ibadatun qalbiyah, ibadah hati. Dan ibadah hati itu kata para ulama lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah zahir. Bahkan ibadah hati itu merupakan penentu dari apa diterimanya ibadah seorang hamba, yaitu apa? Keikhlasan. Wallahu taala a'lam, barakallahu fik. Ya, sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di halaman 14 insya Allah taala. Saya mengucapkan jazakillahu khairan pada yang telah bersedia menjadi host sebagai moderator kita. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik pembalasan. Demikian pula saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak panitia yang telah bahu-membahu untuk menjadi sebab pertemuan kita di sore hari berbahagia ini. Tak lupa mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para umahat kaum muslimat dimanapun berada yang telah turut berkenan untuk sama-sama kita belajar mendalami agama Allah, untuk kita sama-sama saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Tentunya yang benar hanya datangnya dari Allah, yang keliru muncul dari pribadi saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan, dan saya beristighfar kepada Allah atas semua itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.